teguh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Kata Rasulullah kepada Mu'az, ya Mu'az, inni uhibbuka fillah. Ya Mu'az, inni uhibbuka. Wa qul dubura kulli salatin wa qul dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah kepada Mu'az, wahai Mu'az, aku mencintaimu. Wahai Mu'az, aku mencintaimu. Dan katakanlah dan bacalah setiap selesai sholat lima waktu doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah ala dzikrika untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika dan senantiasa bersyukur kepada, wa husni ibadatik dan senantiasa memperindah ibadah. Hadis ini kemudian disebut dengan hadis al-musalsal bil ma'rifah. Hadis yang rentetan penyampaiannya dari seorang ke orang lain harus disebut cinta dulu. Jangan sebut hadis ini kalau nggak sebut cinta. Jadi kalau mau menyampaikan hadis ini harus sampaikan dulu kepada orang yang mendengar, aku mencintaimu. Kemudian baru sampaikan hadis ini. Ya. Ini namanya hadis al-musalsal bil ma'rifah. Hadis ini berada di Muslim dalam Sahih. Nah, pada malam ini sambil kita berbincang menunggu Isya, kita ingin ambil pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama, ucapan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal, inni uhibbuka, aku mencintai. Jawaban ini kawan balik. Gimana demikian? Saya pula. Ini aku mencintai itu Mu'az. Dan itu lafaz yang sangat sering diucapkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat. Ini aku mencintai. Dalam hadis yang Rasulullah memberitakan kepada sahabat-sahabatnya, man ahabba minkum ahadan falyakun lahu minkum uhibbu. Barang siapa yang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengucapkan ini uhibbu, aku mencintai. Jadi harus kita populerkan sehingga aku mencintaimu itu tepat sasaran. Karena hari ini anak muda banyak menggunakan kata-kata itu tidak tepat sasaran. Jadi agar tepat sasaran, maka tidak
mencintai sahabat, mencintai apapun. Mudah sekali, ringan sekali keluar kata-kata cinta dari mulut Rasulullah. Kenapa mudah? Kenapa ringan? Karena memang hati Rasulullah itu penuh dengan cinta. Jadi hidup kata-kata cintanya lah mudah, ringan. Memang hati memuncak dengan cinta. Rahmatan lil alamin. Ini yang pertama. Kata-kata ini uhibbu, sesungguhnya aku mencintaimu, adalah kata-kata yang sunnah diucapkan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Sehingga dengan sering kata-kata ini diucapkan, maka berbagai macam kondisi-kondisi hati itu terbersihkan dengan efek kata-kata cinta. Semakin mengucapkan, semakin dia beredar antara satu mulut ke mulut muslim yang lain, antara satu muslim dengan muslim yang lain, semakin dia beredar cinta. Di masjid ini misalnya, semakin sering terucap kata-kata cinta, maka masjid ini semakin penuh dengan cinta. Dalam sholat itu, kata-kata yang paling banyak apa? Kita coba bagaimana Allah menanamkan cinta dalam hati Allah. Paling banyak yang diulang-ulang dalam setiap rakaat sholat itu kata-kata apa? Paling banyak, paling sering. Di antaranya kata-kata Ar-Rahmanu. Dalam Al-Fatihah berapa Rahman? 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 4. Ar-Rahman dan penyayang. Dalam setiap rakaat mulut kita ini mengucapkan 4 kali kata-kata cinta, kata-kata kasih sayang. Satu rakaat. Maghrib tadi berapa rakaat? 3. Nanti 3 kali 4 berapa sholat? 12. Kemudian ada sholat qobliyah, 2 rakaat qobliyah. Berarti 4 kali 2 8. Tambah 12 20. Kemudian ba'diyah tadi 2 rakaat. 4 kali 2 8. 28 ke baru sampai. Mulut kita ini yang ada ba'diyah, yang ada qobliyah. Mulut kita ini mengeluarkan kata-kata kasih sayang. Dan di masjid ini setiap hari ratusan ribuan orang-orang salat berjamaah mengeluarkan nafas kasih sayang. Maka damai, tentram, tenang, karena nafas kasih sayang terucap. Jadi harus kita upayakan, harus kita sebarkan, harus salah, tebarkan. Sehingga berbagai macam kecurigaan dalam hati, berbagai macam prasangka hilang. Bila sering kita mengucapkan juga, sering kita mengucapkan kata-kata kasih sayang. Karena kita manusia ini wajar hati ini. Apalagi kalau sudah jarang-jarang jumpa, apalagi kalau ada amal yang terdengar dalam orang lain, maka yang bisa menetralkan itu, mensterilkan itu adalah kata-kata mahabbah, kata-kata kasih sayang. Itu yang pertama. Jadi kata-kata uhibbuk, aku mencintaimu wahai saudaraku, adalah kata-kata sunnah yang
yang sering populer, yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Maka jangan menggantikan itu diucapkan. Apalagi kalau pas kita sedang dalam kondisi beradu mulut, sedang digigit, ucapkan terus. Dah ni, maksudnya yang dikret, dah boleh. Dengan istri, dengan anak, dengan istri boleh nak pakai ya. Lebih jinju. Dengan anak, ya, dengan sahabat, dengan itu lafaz cukup ampuh untuk menabur kasih sayang dalam hati setiap hari. Itu makna hadis al-musalsal bil mahabbah. Kemudian setelah Rasulullah mengatakan ini untuk aku mencintai wahai Muaz, Rasulullah mengatakan waqul dan baca dubura kulli salat, setiap selesai salat lima rakaat. Sini menunjukkan bahwa salah satu bacaan yang disunatkan untuk kita baca setelah salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Maka masukkan itu dalam salah satu bacaan kita selesai salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam fikih, setelah salat 5 waktu itu makruh langsung berdiri. Setelah salat 5 waktu itu makruh langsung berdiri. Disunatkan ada jeda dan disunatkan memperbanyak zikir. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendudukkan orang. Di Umar bin Khattab selesai salat bersama berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang di depan Umar selesai salat 5 waktu langsung berdiri. Dia Umar tak bangun Umar. Didudukkan Umar. Sehingga ini menjadi satu sunnah. Selesai salat 5 waktu itu duduk sesaat. Paling kurang, sebagai orang mengatakan, paling kurang dengan lafaz astagfirullah. Ini tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung berdiri, itu makruh. Nanti keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini punya orang sanggup pun yang mana langsung tangga. Jadi tiap selesai salat waktu itu duduk ya. Nah dalam jeda itu, jadi kenapa di dalam selesai salat waktu itu makruh langsung bangun salat sunat? Karena agar kita menikmati dulu hasil dari salat. Karena salat itu yang diharapkan adalah kenikmatan. Walaupun jumlahnya rakaatnya sedikit, tapi khusyuk, nikmat itu lebih berkualitas daripada jumlah rakaatnya banyak tapi tidak khusyuk, justru karat-karat dan lelah. Itu maklum ya, di kalangan sebuah masalah. Jumlah rakaat yang sedikit tapi berkualitas itu lebih bagus daripada jumlah rakaat yang banyak tapi tidak berkualitas. Makanya salat Rasulullah malam itu tidak lebih dari 11 rakaat. Bagaimana hadis Aisyah itu, mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Rasulullah tidak melebihkan baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi 11 rakaat.
dari jam 1, jam 2 sampai menjelang subuh. Dan dia 20 rakaat, pos 8, pos tengah tutup habis. Yang sampai pos tengah tutup mengulang pun. Dia mengulang kata apa dulu. Jadi kalau suatu kualitas. Ya. Nah, jadi setelah selesai salat malam itu makruh kalau semua untuk salat lain atau apa pokoknya daripada ini makruh. Ada sudah banyak makruh sudah walaupun itu sebenarnya. Ini penting ya, ini hukum. Ini banyak yang dapatkan di masjid-masjid. Selesai salat fardu selama dosa sudah itu Pak dia ni. Dan demikian caranya. Tenang. Duduk pandai, berzikir. Menguraikan Nah, dalam keterangan itu, dalam jeda itu disunatkan untuk membaca zikir-zikir, khususnya zikir yang maksud dari Rasulullah SAW. Ada antara doa yang zikir atau doa yang maksud itu yang tadi kita sebut. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kita tes sebutkan ya, zikir disebutkan setelah selesai sholat 5 waktu. Yang pertama apa? Yang kedua Assalamualaikum. Itu yang menggunakan istighfar. Salah 3. Gimana cara baca? Astagfirullah. Ialah yang tak berarti kamu macam aku ini mungkin banyak juga. Banyak 3 kali sifatnya daya. Astagfirullahaladzim. Ini mati deh. Oh, kerana yang lain ini mati sedikit. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa sendiri-sendiri, mau jamaah pun silakan. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sebagai membaca Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, kemudian Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang mana yang salah? Yang dua yang pertama betul. Kalau al-hayyu al-qayyum. Kalau dhamma al-hayyu pun dhamma. Jadi kalau dia dibaca Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau al-hayyu kemudian al-qayyum itu mauqi' i'rabnya dia sebagai khabar daripada mubtada mahdhuf. Takdirnya Allah atau huwa. Itu kalau al-hayyu al-qayyum. Kalau dibaca fathah astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayy al-qayyum. Dia sebagai maf'ul. Apa namanya? Dia sifat menjadi maf'ul untuk Allah. Astaghfirullah, astaghfiru. Apa namanya? Fi'il fa'il. Allah maf'ul fi mahallin nasab wa alamatu nasbi
Jadi kalau al-hayyul qayyum itu harus dua kata, dia sifat, nanti lebih maqaul kata. Kalau al-hayyul harus al-qayyum. Yang haju tikre al-hayyul, tikre al-qayyum. Kata sebenarnya al-hayya al-qayyum ni yang keliru. Jadi ini pertama sifat. Setelah sifat keliru, yang maksud yang ingat. Setelah sifat selawat boleh ditambah selawat situ, selawat boleh diambil. Setelah sifat Allahumma antas wa minkas wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu pulang Allah atas salam. Kalau itu tak boleh. Setelah Allah atas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yarfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kekuatan zikir itu kekuatan zikir. Orang yang ada zikir kekuatannya kuat, kekuatan rupiah. Orang kurang zikir kekuatan rupiahnya lemah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yarfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kemudian saya itu wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa. Makanya kalau di Arab itu di Mesir ditempel zikir pada salat. Agar orang terbiasa. Nggak seperti kita panggil saja terpokok orang itu. Orang masuk kita bayangkan orang itu begitu. Ini efek apa ya? Efek tidak tahu apa yang harus dibaca. Akhirnya seperti ini. Karena tidak tahu apa itu. Kemudian Allah ilahukum ilahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Adanya belum? Ayat kursi. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu tauhid benar. Dari Allah Maha Salam itu dan tauhid semua. Allah Maha Tauhid. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti tauhid. Wa ilahu ilahu wahid tauhid. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum inti tauhid. Kursi ayat kursi. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Setiap kata itu tauhid. Maka saya katakan tidak adalah setiap seorang mukmin yang membaca ayat kursi setiap selesai salat melainkan antaranya dengan surga hanya mati. Kalau dia mati langsung mati aja berharap.
Karena tauhid semua itu. Dari kata-kata Allah ditutupi dengan Al-Azim, tauhid itu. Tidaklah seorang muslim yang membaca ayat kursi setiap sesuatu Allah, melainkan antaranya yang sudah hanya perhatian. Kemudian setelah ayat kursi, apa yang kita baca? Ini dah tauhid. Allahumma antas salam, tauhid. Wa ilahu Allah, Allahumma la mani'a lima a'tayta, tauhid. Allah. Kemudian ayat kursi, tauhid. Allah. Kemudian untuk Rasulullah, Allah, anak Allah. Rasulullah. Apa kita baca ayat kursi? Syekh baca dalam kitab Nasaihul Ibad menukilkan riwayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah. Kemudian itu Syekh Al-Batin meriwayatkan dari seorang wali Allah setelah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, disuruh baca sallallahu alaika ya Muhammad ya Rasulullah. Kemudian banyak lagi yang lain. Ada yang hadis tentang qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila. Baru kita baca kalau kopi, ini kopi karena dia banyak baca. Kemudian setelah itu baru barang siapa yang membaca setiap selesai sholat tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dan masuk situ. Baru tasbih 33 kali, subhanallah, subhanallah. Dan dihayati, dinikmati, direnung nikmat sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Lupa bacaan ini dan boleh karena sudah maklum itu. Ada orang Moga itu yang ini orang yang mudah pun namanya apa ni? Apa itu dia semayang dia buat video yang itu di tempat-tempat yang menguatkan itu. Siapa ayat itu ini hukum semua semayang. Sedangkan dalam tempoh apa dia hukum semayang dari Nabi Muhammad dalam tempat hancur duit. Yang bukan dalam apa? Tapi dia kalau semua ayat itu pula. Yang pakai balik. ya, itu semayang tertawa maknanya orang semayang lemu berat menyuruh mengenai hotel dengan buku dengan semua dalam kitab ini Tayana disebutkan jangankan untuk orang sholat membaca Al-Quran mengganggu orang tidur hukumnya haram. Tapi bawa teh jangan jadi nunggu perempuan bambu sampai mau teh Roy kita baca nanti semuanya nyuting hotel semuanya bawa teh Roy. Jadi itu yang ada dalam buku. Ya, alhamdulillah. Kok enak tu? Subhanallah. Nanti lain bang. Maka mungkin di hal yang kalau tahu itu
berlaku, Imam Syafi'i membolehkan mencin fikir, bukan fikir semua sama-sama. Imam Syafi'i mengatakan kalau untuk taklim itu boleh. Tak pernah orang berzikir. Lagi tak pernah ada ni. Yang itu Muhammad Saifah. Cuma Nabi Muhammad Nabi Muhammad dengan cinta makan kubur. itu akan uji. Nabi Muhammad kun Abdullah bin Abbas telah kun sini oleh hadis. Kunna na'rifu insirafahum min as-salat bi takbir. Kami tahu bahawa di musalla di sudah selesai solat itu terdengar suara takbir. Dan para sahabat mungkin diriwayatkan lafaz zikir Rasulullah setelah salat, kalau tidak karena cara Rasulullah berpenuh lafaz zikir terus duduk di lorong. Tapi itu dingin. Kan kemudian oleh para ulama menjelaskan ditaklim kalau untuk mengajarkan dibolehkan. Karena dino Hanafi pengajarannya, Hanafi itu pengajarannya. Masih adanya bersemayam dalam karena hal itu dia baca. Membaca dalam ya, kalau masuk itu, kalau dia baca. Maka di taklim itu beralasan yang kita kembali ke subhanallah. Subhanallah 33. Kemudian setelah subhanallah alhamdulillah salah satu sesi juga kita belajar. Kemudian setelah alhamdulillah Allahu akbar salah satu sesi 33 kali. Nah, itu zikir kadar manusia. Tapi para sahabat Nabi, ya, kata Ali bin Abi Thalib, para sahabat Nabi itu kalau subuh ya, khususnya subuh, mereka itu kalau keluar ke masjid itu para sahabat Nabi, yang ditutupi subuh, ditutupi masjid. Para sahabat itu wajahnya itu wajah kelelahan. Pukul malam mereka semua